Kibut Sujimuzan, sosok iblis pertama, leluhur para iblis. Secara sederhana, kita bisa memanggilnya sebagai Raja Iblis. Di dalam animenya, Muzan diilustrasikan begitu kejam dan tak berperasaan. Bahkan, anak buahnya sendiri tak luput dari celurit tajam siksanya. Tetapi, terlepas dari sifat kejamnya itu, ternyata dia memiliki ketakutan yang mendalam akan kematian. Pertanyaannya, mengapa? Ketika waktu tak berarti apa-apa baginya, mengapa sosok kejam itu, sang Raja Iblis, bisa takut mati? Oke, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa pembahasan ini mengandung spoiler untuk kelanjutan, bahkan keseluruhan dari anime dan manganya sendiri. Di dalam animenya, Kibut Sujimuzan belum diceritakan secara jelas. Tetapi, bila kita mengikuti manganya, kita diberitahu bahwa sumber dari ketakutannya itu disebabkan oleh pengalamannya yang tak pernah bisa lepas dari bayangan kematian. Kibut Sujimuzan dengan segala kekejamannya menyimpan rahasia yang rapuh di dalam dirinya. Ternyata ada cerita luar biasa tentang bayi Muzan yang hampir mati, sebuah titik balik dalam perjalanan gelapnya. Bayi yang hampir menghembuskan napas terakhir ini telah menghadapi pengalaman kematian sejak awal. Dalam rahim ibunya, jantungnya berhenti berdetak berkali-kali. Namun, keajaiban tak terduga menyelinap, dan Muzan bayi batuk dan menggeliat di atas tumpukan kayu yang disiapkan untuk pembakaran yang menunjukkan keinginan kuat untuk terus hidup. Namun, Muzan adalah pria yang tak pernah bisa benar-benar lepas dari bayangan kematian. Sebab, ketika usianya melangkah ke masa remaja, nasib kembali menari dengan kejam di depan matanya. Diagnosis menyebutkan bahwa ia menderita penyakit mematikan. Sebuah kutukan yang mengancam untuk merampasnya dari dunia ini sebelum ia mencapai usia 20 tahun. Muzan terpukul dengan keras oleh realitas yang tak terhindarkan ini. Dihadapkan pada kenyataan yang pahit bahwa dirinya adalah manusia yang rentan. Kesadarannya akan kelemahan ini menjadi setan yang menghantuinya tanpa henti. Ia merasakan depresi dan frustasi yang tumbuh dengan pahitnya, seiring ia terus terjebak dalam siklus kesedihan. Perasaan kelemahannya memuncak, dan ketakutannya akan kematian mengoyak jiwa serta raga. Tetapi meskipun begitu, Muzan menolak untuk menyerah, hingga akhirnya ia menemukan seorang tabib yang berusaha menyembuhkan penyakitnya dengan berbagai eksperimen. Setelah tabib itu merawat Muzan, dengan obat yang terbuat dari bunga yang dikenal sebagai Blue Spider Lily, ia menjadi murka karena tak merasakan perbedaan. Kalut oleh amarah, Muzan pun membunuh sang tabib. Namun, begitu darahnya tumbah, dia menyadari bahwa dia telah memperoleh kekuatan yang luar biasa dan tidak manusiawi. Selain itu, Muzan secara naluriah menyadari bahwa dia akan mati jika terkena sinar matahari. Dia yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di ambang kematian, dan sekarang ketika kematian tidak lagi membayangi dirinya, dan saat mendapati dirinya terperangkap oleh kelemahan baru, hanya mampu menjalani hidupnya dalam kegelapan. Muzan tidak puas akan hal ini. Kibut Sujimuzan bukan hanya ingin sekedar menjadi abadi, ia menginginkan hal di atas itu. Ia ingin menjadi makhluk yang sempurna dalam pandangannya. Menjadi sempurna berarti tidak akan mati, dan tidak akan ada hal yang mampu membuatnya merasa takut. Perasaan ini kemudian berubah menjadi sebuah obsesi yang sekaligus menjadi tujuan dari hidupnya, yang memotivasi segala tindakan-tindakan jahatnya. Tidak seperti antagonis di anime yang lain, Kibut Sujimuzan tidak bertujuan untuk menghancurkan umat manusia ataupun menaklukkan mereka. Ia berbeda dengan villain yang ada di anime lain. Kita bisa mengetahui di balik semua tindakan jahat Uchiha Madara, pada dasarnya ia hanya menginginkan perdamaian dan menciptakan dunia yang penuh kesetaraan. Dan kita pun tahu bahwa Light Yagami pada awalnya hanya ingin menghapus keberadaan para penjahat. Meskipun pada akhirnya mereka semua tetap bersikap egois, tapi setidaknya hal itu masih dapat kita mengerti, dan dalam beberapa kasus tertentu kita bahkan memakluminya. Namun, Raja Iblis kita ini berbeda. Alih-alih didasari oleh rasa cinta, marah, empati, ataupun kepeduliannya terhadap dunia, segala tindakan yang ia lakukan murni berdasarkan keinginan egoisnya sendiri. Dia tidak peduli terhadap manusia, iblis, dan bahkan dunia itu sendiri. Dia hanya mempedulikan obsesinya, yaitu menjadi makhluk abadi dan sempurna. Kita tidak bisa bersimpati terhadapnya. Bahkan setelah mengetahui masa lalunya yang malang, tidak ada satu hal pun yang membenarkan semua tindakan jahatnya. Karena pada kenyataannya, dunia memang tidaklah adil dan dipenuhi penderitaan. Mark Manson dalam bukunya yang berjudul Everything is Fucked menyebut
bahwa sifat seperti ini memang mentalitas yang dimiliki oleh anak-anak. Bukankah hanya anak kecil yang menghindari rasa sakit dan mendambakan kenikmatan? Kita semua mungkin akan bersepakat bahwa sedari awal dia memang sudah jahat. Ia sepenuhnya hitam, bukan abu-abu, apalagi putih. Tidak ada satu hal pun yang bisa membuatku memaklumi sifat atau merasionalisasikan semua alasan di balik tindakan-tindakan jahatnya. Bila yang disebut orang hebat adalah mereka yang mampu melawan atau menaklukkan rasa takutnya, maka bukankah tidak takut mati merupakan bentuk dari keberanian terbesar? Inilah alasan mengapa kita bisa menyebut Suji Muzan sebagai seorang pengecut. Dalam episode ke-26 musim pertama, setelah Rui, iblis bulan bawah kelima berhasil dibunuh, Muzan mengumpulkan semua iblis bulan bawah yang tersisa. Dia mempertanyakan, mengapa mereka begitu lemah jika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di iblis bulan atas, yang pada akhirnya Muzan tidak ragu untuk mengakhiri hidup mereka satu persatu. Dia membunuh Kamane, karena Kamane menunjukkan sedikit ketidaksenangan terhadapnya. Dia membunuh Mukago, dikarenakan Mukago terkenal sebagai yang paling penakut di antara mereka. Amarah Muzan tak terbendung ketika ia menyadari bahwa Mukago lebih takut pada Hashira, para pemburu iblis, daripada pada dirinya sendiri. Muzan ingin menjadikan dirinya sebagai objek ketakutan para iblis, dan ketika mengetahui bahwa Mukago lebih takut kepada pemburu iblis daripada dirinya, ia tak bisa mengendalikan amarahnya. Muzan tidak hanya tidak mengetahui cara lain untuk memerintah, tetapi bahkan menolak untuk membuka diri terhadap kemungkinan itu. Cinta, kasih sayang, dan rasa hormat bisa menjadi alat yang paling efektif dalam memenangkan hati orang lain, membuat mereka patuh dan setia. Tetapi Muzan tidak mengetahui itu semua, atau mungkin ia memang tidak bisa dan tidak ingin menggunakan cara yang lain. Kenapa? Karena ia begitu egois. Ia memandang dirinya lebih superior, dan bila ia mengakui adanya cara lain, maka harga dirinya akan tercabik-cabik. Egoismenya yang kuat membuatnya terlalu keras kepala untuk mengakui adanya alternatif. Baginya, itu adalah penghinaan terhadap harga dirinya yang sudah terlalu tinggi. Di episode ini, kita diperlihatkan betapa egoisnya seorang Kibutsuji Muzan. Dia yang menciptakan mereka dan dia juga yang membunuhnya setelah dirasa bahwa mereka tidak berguna lagi. Ia memandang iblis yang diciptakannya hanya sebagai alat yang bisa ia buang setelah dirasa tak berguna. Inilah yang membuat Kibutsuji Muzan dicap sebagai pengecut. Meskipun memiliki kekuatan yang besar, tetapi Muzan membenci rasa sakit dan takut mati. Sebisa mungkin ia akan menghindari situasi yang membahayakan dirinya. Karena alasan ini jugalah ia membuat 12 iblis bulan. Selain untuk membantunya menemukan bunga Blue Spider Lily, kelompok ini juga bertujuan untuk membunuh dan memusnahkan para pemburu iblis yang terus mengincar nyawanya. Ubu Yashiki Kagaya pada chapter 137 dengan tegas menyatakan bahwa keinginan Muzan untuk memiliki tubuh yang abadi dan tak terhancurkan adalah ilusi semata. Menurut Uboyashiki, Muzan telah salah memahami makna sejati dari keabadian. Ia menggambarkan keabadian sebagai sesuatu yang melekat pada perasaan manusia, sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu. Bahkan jika manusia itu sendiri telah pergi, perasaan adalah hal yang tidak akan pudar, dan perasaan tidak akan dapat memaafkan Muzan atas segala kejahatan yang telah ia lakukan, termasuk merenggut nyawa orang-orang berharga. Hal inilah yang membuat pasukan pemburu iblis akan selalu ada, selalu bersedia untuk memburu Muzan. Uboyashiki juga mengungkapkan kebenaran yang tak terelakkan. Ketika Muzan mati, ia dan seluruh iblisnya akan musnah dan tidak akan ada pewaris dari perasaan-perasaan mereka. Dalam hal ini, keabadian adalah milik manusia, bukan iblis, dan iblis tidak akan pernah memahami makna sejati dari kehidupan dan kematian. Moral Kibutsuji Muzan sangat jauh dari apa yang dapat diterima dalam masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai etika yang berlaku. Dari sudut pandang filsafat etika, Kibutsuji Muzan bertentangan dengan beberapa prinsip etika utama, seperti prinsip moralitas dan empati. Ia tidak memperlakukan orang lain dengan cara yang baik, dan tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain. Setelah Muzan mencapai bentuk keabadian, dalam arti bahwa ia tidak akan mati karena penuaan atau penyakit seperti manusia biasa, meskipun ada konsekuensi yang perlu ia tanggung, seperti keharusan untuk memakan daging manusia dan rentan terhadap sinar matahari. Muzan memiliki pilihan untuk menerima kelemahan-kelemahan ini dan menjalani hidupnya dengan tenang, sebab itu masih lebih baik daripada harus berbaring di tempat tidur seumur hidup. Tetapi tidak, alih-alih bersyukur bisa terlepas dari penyakit yang menggerogotinya, Muzan malah menginginkan lebih. Ketika ia mengetahui bahwa sinar matahari masih dapat membunuhnya, ia merasa terancam. Hal ini mencerminkan sisi obsesifnya yang tak terelakkan.
Sifatnya yang selalu ingin lebih. Ia tidak puas dengan bentuk keabadian yang telah ia dapatkan, dan ketika ia menyadari bahwa masih ada ancaman terhadap kehidupannya, ia merasa takut. Dan sekali lagi pertarungannya melawan kematian kembali dimulai. Ini adalah contoh yang kuat bagaimana obsesi akan kekuasaan dan rasa aman bisa membutakan seseorang terhadap realitas dan membuat mereka terus berjuang melawan kematian, meskipun dengan cara yang mungkin tidak masuk akal bagi orang lain. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian?